Jadi di sini kita masuk ke pertemuan ketiga ya. Jadi entry dan modifikasi yang kedua. Saya akan mengajarkan cara untuk compute dan transform setelah record juga. Nah, untuk SPSS semuanya sudah lancar ya, bisa terinstall di laptop masing-masing ya. Sudah, Pak. Ya. Oke, nah untuk yang tugas pertama kan kita hanya input. Nah, tugas yang kali ini adalah transform dan record. Saya akan share screen. Sudah terlihat ya. Sudah terlihat semuanya atau belum? Sudah terlihat, Pak. Ya, oke. Jadi ini adalah pertemuan entry dan modifikasi data yang kedua. Nah, di dalam modifikasi data dengan SPSS itu ada 3 jenis. Dari compute itu untuk menambah variabel baru yang berisi hasil perhitungan berdasarkan data dari variabel lama. Jadi nanti kalian misalnya nih, kalian ingin menginput berat badan ideal katakanlah. Nah, berat badan ideal itu bisa kalian input secara manual, tapi kalau kita menggunakan compute, kalian hanya perlu menginput rumusnya saja, nanti hasilnya akan dihitung secara otomatis. Jadi misal kalian sudah punya data berat badan, maka data berat badan ideal akan juga bisa mudah didapatkan, karena nanti akan dihitung secara otomatis sesuai dengan rumus yang kalian masukkan. Nah, yang kedua adalah dengan menggunakan perintah if, itu jika dalam transformasi data itu ada himpunan bagian dari kasus yang menggunakan ekspresi kondisi tertentu, meliputi nama variabel, konstanta, operator aritmatika, variabel logika, dan operator relasi. Jadi ekspresinya bisa lebih dari sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Jadi dengan perintah if ini kalian bisa membatasi perintah itu bisa dimasukkan seperti apa. Misal kalian akan menghitung kebutuhan kalori. Nah, itu kan butuh rumus yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Sehingga compute-nya bisa ditambahkan dengan perintah if. Jadi dia bisa menghitung dengan rumus untuk laki-laki khusus yang laki-laki dan rumus perempuan untuk yang perempuan. Jadi bisa dibatasi dengan perintah if. Nah, sedangkan yang ketiga adalah record. Record itu adalah memberikan kode ulang dari suatu variabel berdasarkan kriteria tertentu. Jadi dengan record, kalian tidak perlu mengetik ulang. Misal kalian memberikan kode 1 untuk perempuan dan 2 untuk laki-laki. Ternyata ketika kalian melakukan analisis data, kode itu tidak menampilkan hasil yang bagus. Akhirnya kalian ganti katakanlah kodenya 1 itu untuk laki-laki, terus perempuannya yang 0 katakanlah. Nah, itu bisa dilakukan dengan merekod. Jadi tinggal diketikkan record ini, maka otomatis satu variabel itu bisa dikode ulang. Jadi kalian tidak perlu menulis secara manual. Nah, hal ini akan sangat menghemat waktu. Nah, kalau datanya hanya 10 mungkin nggak masalah ya, tapi kalau data kita ada 1000 katakanlah, maka itu akan sangat memakan waktu kalau perlu mengedit satu persatu. Jadi kalian perlu untuk menguasai langkah-langkah sederhana ini supaya nanti ketika kalian mengerjakan skripsi itu bisa mengerjakan secara lebih mudah. Nah, ini kalau misalnya praktikum nanti atau latihan silahkan dicoba diketikkan tabel. Kalau ini langsung saya skip aja. Nah, ketika kalian sudah mengetikkan tabel, maka bisa diklik
transform, pilih compute, terus nanti akan muncul kotak dialog compute variable. Nah, di dalam compute variable ini, buat variabel penampung sebagai target variabel. Nah, jadi compute ini dia akan lebih ada di kolom yang lain. Jadi misalnya IMT, nah kita target variabelnya ketik IMT, maka dia akan buat variabel baru yang namanya IMT. Kemudian tentukan jenis transformasinya dengan type and label. Jadi klik type and label, terus klik continue, baru kemudian ditulis numeric expression-nya atau ekspresi numeriknya. Jadi misal di sini rumusnya BB dibagi dalam kurung TB per 100 kurung tutup pangkat itu disimbolkan dengan 2 asterisk 2. Nah, kemudian klik OK. Nah, kenapa TB ini per 100? Karena kalau kalian perhatikan di datanya yang tadi, di sini TB-nya dalam bentuk senti, makanya dia harus dibagi 100. Jadi bisa terlihat ya, ini TB-nya kan 165, 158, 161, itu kan dalam bentuk senti. Padahal rumus MT adalah dalam bentuk meter, jadi dibagi 100. Kemudian nanti akan keluar hasil seperti ini. Jadi yang IMT ini otomatis terbentuk ketika tadi kalian mengetik variabel penampungnya sebagai variabel IMT. Nah, ini tugas, nanti silahkan dicoba sendiri dan menggunakan WP ideal, kriterianya berupa 85% dari berat badan awal. Ini maka komennya akan mudah ya, jadi 85% dari berat badan awal itu menulisnya bisa 85 per 100 dikali BB. Nanti kalian bisa akan langsung membuat variabel baru BB ideal. Ini hasilnya nanti akan jadi seperti ini. Jadi langsung keluar variabel yang baru, yaitu namanya BB underscore ideal. Nah, kemudian berikutnya adalah untuk mengenal perintah if. Coba ketik tabel di bawah ini, jadi nanti diketik. Nah, nanti kita lihat komennya. Jadi untuk perintah if tetap pakainya compute. Jadi transform, pilih compute, terus hitung rata-ratanya untuk variabel nama Jasmine. Jadi kita akan menghitung untuk variabel nama Jasmine saja gitu. Kalau untuk semuanya kan gampang, tinggal masukkan compute-nya. Tapi karena ini ada batasan khusus Jasmine, maka nanti harus dipakai perintah if untuk membatasi itu. Nah, kemudian isi target variabel dengan rata dan numeric expression-nya diisi dengan min dalam kurung nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4. Jadi ini bentuk lebih sederhana daripada kalau kalian numeric expression-nya ditulis dalam kurung nilai 1 tambah nilai 2 tambah nilai 3 tambah nilai 4 kurung tutup dibagi 4. Untuk lebih sederhananya pakai rumus min. Kemudian pada kotak dialog compute variable di if cases-nya ditulis if dan pilih include if case satisfied condition, di mana kondisinya adalah variabel nama sama dengan Jasmine. Jadi dia hanya akan mengeluarkan rata ketika ada nama Jasmine di situ. Kemudian klik continue, maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi muncul yang rata-rata hanya yang nomor 1, yaitu Jasmine dan nilai 75,25. Nah, ini aplikasi paling sederhana ya. Sebenarnya kalian bisa mengaplikasikan lebih dari ini. Misal kalian pengen menghitung berat badan ideal. Misal berat badan ideal tadi kan harusnya hanya untuk yang obes. Kalau yang dia malnutrisi kan tidak bisa dihitung dengan rumus seperti itu. Untuk yang dia underweight katakanlah. Jadi nanti di komennya tinggal dibuat bahwa hanya untuk yang obesitas. Jadi bisa seperti itu. Nah, ini
contoh yang paling sederhana dengan dari variabel nama, dan hasilnya juga paling kelihatan. Berikutnya kita record. Nah, record ini adalah mengganti kode atau merubah kodenya. Nah, untuk latihan nanti silahkan dicoba, diketik dulu. Ini ada 8, jadi sedikit aja. Kemudian ada nilai hurufnya A, B, A, C, D, B, B. Nah, di sini yang akan kita record adalah dari nilai huruf. Nah, kemudian klik transform, pilih record, terus into same variables. Nah, di sini karena kita klik into same variables, maka dia akan mengganti di variabel yang sama. Kemudian pilih variabel untuk transform. Di sini berarti kita pakai nilai huruf, terus kemudian klik alt add new value. Kemudian dimasukkan nilai out value-nya yang lama, sedangkan nilai yang baru pada new value. Sehingga nanti di old value, misal kita kasih A, maka new value-nya A. Kemudian yang berikutnya nilainya dari B, new value-nya B, new value-nya A. Nah, sehingga nanti dari B nilainya akan berubah jadi A. Sedangkan yang C itu old value, new value-nya B, dan yang D old value, kemudian new value-nya B. Jadi nanti C dan D akan jadi B. Setelah dimasukkan semuanya, baru kemudian klik add dan klik continue, kemudian klik OK. Maka hasilnya akan seperti ini. Jadi bisa dilihat perbedaannya bahwa di sini nilai A dan B berubah jadi A, sedangkan C dan D berubah jadi B. Dan ini ada di kolom variabel yang sama. Karena tadi kalian milihnya into same variable. Kemudian untuk latihan yang berikutnya silahkan dimasukkan nilai underscore huruf yang berbeda seperti yang di samping di dalam slide ini. Nah, kemudian setelah itu klik transform, pilih record, kemudian pilih into different variables. Nah, kemudian pilih variabel yang ditransform atau direcord pada kolom string, pada kolom output variable, ketik nilai underscore akhir, dan kemudian klik change. Klik alt and new values diikuti sama yang tadi, jadi output variables are strings, terus masukkan nilai alt value-nya. Alt value-nya misal A, new value-nya jadi A, alt value-nya A, new value-nya B, alt value-nya C, new value-nya jadi B, out value-nya D, new value-nya jadi B. Maka dia akan mengubah dari yang A, B, C, D hanya jadi A dan B. Kemudian klik add, klik continue, klik OK. Maka akan berubah menjadi seperti tabel berikut. Jadi kelihatan 1 sampai 4 jadi A, sedangkan 5 sampai 8 jadi B. Dan di sini karena kita into different variables, maka keluar variabel baru yaitu nilai underscore akhir. Itu untuk cara record. Nah, itu jadi seperti itu yang akan kita pelajari di pertemuan ini. Jadi sederhana ya, hanya 2 langkah saja, transform dan record. Jadi tidak susah, jadi nanti kalian bisa praktekkan sendiri di komputer masing-masing, dan jangan lupa tugasnya dikumpulkan dengan mengunggah di Elena. Nah, itu sekian untuk presentasinya. Terima kasih. Sekarang masuk ke diskusi. Ada yang mau didiskusikan? Boleh tentang pertemuan pertama dan kedua juga kalau masih ada yang bingung. Pak, saya izin bertanya. Untuk yang tadi yang record, yang different variable, kan muncul ada variabel nilai akhir. Itu penamaan nilai akhirnya kita ketik manual atau nanti muncul sendiri nama nilai akhir atau bagaimana, Pak? Oh iya, kalau untuk nilai akhir nanti
diketik ya nilai underscore akhir. Itu nanti diketik sendiri. Jadi dia tidak keluar secara otomatis. Dia harus diketik. Oh iya Pak. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Enggak ya, kalau memang tidak ada, itu sekian untuk pertemuan kita hari ini. Jangan lupa nanti isi presensinya, dan untuk formatnya jangan lupa nanti validasi diulang kayak gitu. Jadi sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.